Shalom, teman-teman Living Teens. Happy Sunday, kita ketemu lagi di pagi hari ini. Dan gimana semua keadaan di rumah? Semua sehat-sehat ya. Kita berdoa semoga terus pelan-pelan juga teman-teman muda ya tetap bantu doa, khususnya juga untuk kita, komunitas kita, dan juga untuk bangsa negara kita supaya dalam proses ini lebih dipercepat oleh Tuhan, pemulihan atas Indonesia. Baik, mari kita siapkan hati. Saya mau undang kita semua untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kembali waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kami semua, khususnya sahabat-sahabat muda Living Teens di komunitas Living Room ini. Terima kasih Tuhan masih berikan kami kehidupan. Tuhan masih percayakan kami kehidupan kami di masa muda ini. Kami tahu banyak tantangan dan juga sementara masih ada dalam keadaan penuh dengan pembatasan. Namun kami percaya kasih Tuhan, anugerah dan rahmat Tuhan tidak ada yang mampu membatasinya. Terus berlimpah-limpah dalam hidup kami, anak-anak mudanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati, kami mau menyanyi, memuji, menyembah, menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, terutama lewat ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mengikuti ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin.
Halo, Living Teens, Shalom. Kita jumpa lagi ya, sama-sama dalam ibadah online. Hari ini, teman-teman semua, siapkan hati buat firman Tuhan. Kita mau sama-sama baca Alkitab ya, mau Alkitab yang tertulis, mau Alkitab di gadget kita. Semuanya boleh buka Alkitabnya ya. Kita akan baca Alkitab, kemudian kita akan renungkan sejenak, supaya firman Tuhan jadi berkat buat kita semuanya. Ayo, kita satukan hati, kita doa sama-sama buat firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini, berkati setiap anak-anak muda, remaja, Living Teens dari LRC Church, dimanapun juga kami semua berada. Kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkan dalam waktu yang singkat. Kiranya apa yang kami baca, kami dengar, jadi berkat buat kami semua, sehingga dalam kemasa mudaan kami bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan, menggali firman Tuhan, dan hidup di dalamnya. Urapi hamba-Mu, urapi teman-teman kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua Living Teens bilang sama-sama, amin. Puji Tuhan. Ya. Hari ini, Kofandi akan bawa kita untuk merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan. Tapi sebelum masuk dalam firman Tuhan, Kofandi mau tanya, kalian suka main basket? Siapa pemain basket yang kalian suka? Wah, pasti macam-macam ya. Pasti beda-beda. Siapa sukanya siapa, lain-lain. Kalau Kofandi, ada satu pemain basket yang lumayan Kofandi suka. Namanya Yao Ming dari China. Dia pemain basket NBA asal dari China. Kenapa Kofandi suka Yao Ming? Sebab badan Yao Ming tinggi banget. Badan Yao Ming tinggi banget ya. Mungkin teman-teman tahu pemain basket yang terkenal, yang ada sepatunya juga tuh, Michael Jordan. Michael Jordan tuh tingginya 1 meter 98 cm, artinya lebih kurang 25 cm sampai 30 cm lebih tinggi daripada badan Kofandi. Nah, badan Michael Jordan hampir 2 meter, 1,98, tinggi ya. Tapi Yao Ming tingginya 2 meter 29, 30 cm lebih tinggi lagi daripada Michael Jordan. Jadi kalau nanti teman-teman coba googling ya, lihat di internet, ada fotonya Michael Jordan berfoto dengan Yao Ming, itu masih seperti Goliat dan Daud. Saking tinggi dan besarnya Yao Ming. Ya walaupun hari ini Yao Ming katanya udah pensiun karena kakinya cedera ya beberapa tahun yang lalu, sehingga dia udah nggak main basket lagi. Tapi dia tetap jadi seorang pemain basket yang legendaris sampai hari ini. Karena dia jago main basket, orang Asia yang membela NBA di Amerika ya, membela satu klub basket, dan badannya itu loh ya 2,29 cm. Nah, kenapa Kofandi singgung Yao Ming? Begini teman-teman, setinggi-tingginya Yao Ming, segede-gedenya badan Yao Ming, kalau dia punya anak, tetap kecil juga anaknya. Artinya, anaknya tetap mesti tumbuh sendiri, walaupun bapaknya tinggi besar. No matter how tall your father is, as a son, you must grow up by yourself. Itu loh intinya. Nggak peduli setinggi apapun atau sebesar apapun badan Michael Jordan ataupun Yao Ming, anak-anaknya tetap kecil waktu lahir dan anak-anaknya mesti tumbuh sendiri. Walaupun gen mereka itu besar dan tinggi kayak bapaknya, tapi tetap mereka mesti minum susu sendiri, mesti makan sendiri, mesti olahraga sendiri, mesti latihan sendiri supaya bakat yang orang tuanya titipkan atau turunkan kepada mereka dapat mereka kembangkan. Oke? Kenapa ngomong begini, Kofandi? Supaya kita sebagai anak-anak muda mengerti bahwa kita ini punya tanggung jawab. Mungkin orang tua kita banyak uang. Mungkin orang tua kita punya perusahaan. Mungkin orang tua kita tabungannya limpah. Di dalam negeri, di luar negeri, banyak uangnya. Yaitu orang tua. Itu uang orang tua loh, bukan uang kalian. Mungkin kalian kecipratan lah, dibayarin uang sekolah, dikasih uang jajan, dibeliin sepatu, dibeliin baju, dibeliin mobil, dan segala macam. Tapi tetap, kesuksesan orang tua itu milik orang tua. Kalian harus mencoba, berusaha, dan berjuang supaya kalian pun bisa sama sukses, sama bertumbuh, berkembang, dan berhasilnya kayak orang tua kalian. Dengan kata lain, setiap orang punya tanggung jawabnya masing-masing untuk bisa bertumbuh, berhasil, dan sukses.
Jangan bergantung sama orang lain, sekalipun mungkin banyak orang membantu kita, menolong kita, atau orang tua kita mensupport kita, tapi tetap responsibility begins with me. Tanggung jawab mulai dengan diri kita masing-masing. Ayo bilang sama-sama, responsibility begins with me. 2, 3, responsibility begins with me. Tanggung jawab mulai dengan diri saya. Coba kita buka firman Tuhan sama-sama dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayat 24. Ulangan 11 ayat 24. Firman Tuhan bilang begini. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Ini adalah firman Tuhan yang datang kepada bangsa Israel yang lahir di padang belantara yang usianya mungkin 20 tahunan. Jadi generasi yang lebih senior habis semuanya di padang belantara, tapi generasi yang baru lahir di padang belantara, mereka yang masuk ke tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Nanti teman-teman bisa belajar apa itu tanah perjanjian ya. Tapi intinya adalah dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu. Jadi kakimu sendiri, generasi muda yang usianya 20 tahunan, engkau yang berjalan dari padang gurun, padang belantara, masuk ke tanah perjanjian, kakimu sendiri yang harus dipakai untuk melangkah masuk ke tanah perjanjian. Bukan kaki orang tuanya, bukan kaki mama papanya, bukan kaki om tantenya, bukan kaki siapa-siapa. Walaupun ada Musa yang memimpin, Yosua dan Kaleb yang juga ikut memimpin, tapi mereka sebagai generasi muda harus berjalan di atas kedua kakinya. Stand on your feet. Berdiri di atas kedua kakimu. Jangan berdiri pakai kaki orang lain. Ini namanya mandiri. Menjadi dewasa. Memang Musa dipakai Tuhan, memimpin mereka. Tapi mereka nggak bisa digendong sama Musa. Mereka mesti melangkah sendiri. Yao Ming 2,29 cm tingginya. 2,29 meter maksud saya, 229 cm tingginya. Tapi tetap anak-anaknya mesti berdiri di atas kedua kakinya. Kalau mau jago main basket, latihan kakinya, latihan tangannya. Nggak bisa mereka main basket pakai kaki papahnya, tangan papahnya. Nggak bisa. Nggak bisa juga orang tua yang sukses memakai tangan kaki mereka untuk memberikan kesuksesan buat anak-anaknya. Kalau sampai terjadi begitu, umumnya apa yang diwariskan oleh orang tua bisa habis di tangan anak-anaknya. Kan kita nggak mau kayak begitu ya? Nggak mau kan? Kita mau apa yang orang tua beri sama kita, yang keluarga percayakan kepada kita, atau yang bos di kantor berikan dan percayakan kepada kita, kita mau kembangkan. Maka gunakan kaki kita. Ini bicara mengenai potensi yang Tuhan titipkan buat kita. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Sebab kalau kita sudah melatih kaki kita berjalan di padang belantara, kita sudah mengenyam asam garam kehidupan, kita mau diproses. Tentu, pertama-tama lewat sekolah kita, SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah, S1, S2, S3, dan segala macam. Kemudian kita terjun ke dalam dunia marketplace, dalam dunia bisnis atau dunia pelayanan. Kita berdiri di atas kaki kita, bicara mengenai kita bertanggung jawab dengan hidup kita, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan lewat orang tua, keluarga, pimpinan perusahaan kita. Maka firman Tuhan katakan, kalau kaki kita bisa berjejak dengan kuat, maka setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamu akan memilikinya. Every places that your foot, kakimu is put on. Kakimu ada di situ. Bukan kaki orang tuamu, tapi kakimu sendiri yang membuat engkau berada di situ. Firman Tuhan, that place will be yours. Tempat itu akan jadi milikmu. Apa yang dipercayakan kepadamu, engkau akan menguasainya, mengendalikannya, dan akan memilikinya. Ini yang namanya tanah perjanjian. Teman-teman sekalian, Tuhan punya tanah perjanjian buat setiap kita. Untuk masa depanmu, untuk keluarga yang akan datang, karir, pekerjaan, jodoh. Setiap musim kehidupan itu ada tanah perjanjiannya masing-masing. Kakimu teman-teman,
kaki saya juga, kaki kita masing-masing harus sampai ke tanah tersebut. Baru kalau kita sampai ke situ, firman Tuhan bilang tempat itu akan jadi milikmu. Engkau akan diberkati di tanah perjanjian yang limpah dengan susu dan madunya. Engkau akan bisa menikmati berkat dan janji Tuhan yang Tuhan memang sudah siapkan. Tiap orang itu punya rejeki masing-masing. Rejeki orang tua milik orang tua. Rejeki anak-anak milik anak-anak. Rejeki teman-teman milik mereka semua. Rejeki saya milik saya sendiri. Maka pakai kaki kita, gunakan untuk melangkah dan berjalan, langkah-langkah belajar, langkah-langkah pengalaman, langkah-langkah jatuh bangun, langkah-langkah mencoba, bangkit lagi, gagal, coba lagi, jatuh, usaha lagi. Maka kalau kaki kita cukup kuat, kita akan bisa berdiri tegap, berjalan, bahkan berlari. Dulu waktu kecil ada yang ingat berapa kali kita jatuh bangun. Saya punya anak baru 3 tahun. Baru selesai lewati masa jatuh bangun. Sekarang udah masa lompat-lompat. Nggak jatuh-jatuh lagi tuh. Survei bilang ya, anak balita atau batita itu akan jatuh bangun 240 kali. Sebelum dia bisa bangun dan nggak jatuh-jatuh lagi. Sampai dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Baru dia bisa berjalan dengan mantap, berlari dengan mantap, melompat-lompat dengan mantap. Nggak bisa pakai kaki papanya, nggak bisa pakai kaki mamanya, mesti kakinya sendiri. Jadi ya, sampai kaki kita cukup kuat, baru kita bisa menguasai tempat di mana kita berada. Satu saat Tuhan akan percayakan lebih banyak loh buat teman-teman ya. Pekerjaan, karir, jodoh, keluarga, keuangan. Semua yang baik-baik akan Tuhan percayakan. Kalau mental kita cukup kuat, pikiran kita sudah terlatih, kaki-kaki hidup kita bisa menopang diri kita, kaki-kaki tanggung jawab kita cukup kuat, maka disitulah ada tempat yang disebut tanah perjanjian. Tuhan akan memberkati, melimpahi kita dengan segala yang baik, sehingga kita bisa mengalami berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan. So, jangan manja, tapi jadilah dewasa. Jangan mau digendong-gendong lagi, tapi mari kita belajar berjejak di atas kaki kita sendiri. Karena firman Tuhan berkata, every places where your foot is put on will be yours. Setiap tempat, setiap kesempatan yang Tuhan percayakan supaya kita ada di dalamnya, melatih kaki kita jadi kuat, satu saat akan jadi milik kita. Oke teman-teman, responsibility begins with me. Jadilah anak-anak muda yang bertanggung jawab dengan sekolah kita, dengan pergaulan kita, dengan tanggung jawab kita, sebab apa yang sederhana dan kecil yang kita mulai hari ini, suatu saat akan jadi besar, dan seiring dengan tanggung jawab yang semakin besar, Tuhan akan percayakan berkat yang semakin besar juga. Ada tanah perjanjian yang limpah, susu dan madu, yang Tuhan siapkan buat teman-teman sekalian, buat kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita doa sama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan kami bisa masuk ke dalam firman Tuhan dan merenungkan dengan singkat dan sederhana. Jadikan kami anak-anak muda yang bertanggung jawab, melatih kaki-kaki kehidupan kami jadi kuat, supaya bisa berjejak di atas pengalaman demi pengalaman pahit, getir, manis, asam, asin kehidupan. Kami lewati semua, kami jajaki semua, sampai kaki kami cukup kuat untuk berjejak dan tidak jatuh lagi. Maka di tempat itulah Tuhan akan memberkati kami. Bantu kami yang sekolah, dalam studi kami berkati, supaya kami berkuasa atas setiap materi sekolah, studi, kuliah kami dengan baik. Dalam pekerjaan dan tanggung jawab yang dipercayakan, mampukan kami menunaikan hingga tuntas. Nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diberkati dengan kehidupan kami. Maka satu saat, masa depan yang penuh harapan, tanah perjanjian bagi masa depan kami pasti kami akan peroleh. Sebab Tuhan yang melatih kaki kami jadi kuat, kami melangkah sehari demi sehari, lewat tanggung jawab kecil yang dipercayakan, sampai satu saat Tuhan berikan tanggung jawab yang besar buat kami semua. Berkati anak-anak muda, remaja yang mendengar firman Tuhan ini, perlengkapi kami dengan roh yang dewasa, roh yang bertanggung jawab,
dan roh yang siap dipercayakan hal-hal besar di masa yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau memberkati kami semua. Haleluya. Teman-teman katakan sama-sama, amin. Tuhan berkati semuanya.